Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada sesi sebelumnya, kita telah membahas bagaimana cara mengembangkan baseline project plan. Project plan ini didasarkan pada sejumlah perkiraan atau estimasi yang mencerminkan pemahaman kita tentang situasi saat ini, informasi yang tersedia, dan asumsi yang harus kita buat. Faktanya, kita harus melakukan estimasi. Ini menyiratkan tingkat ketidakpastian dalam memprediksi hasil ke depan. Ya. Meskipun tidak ada yang bisa memprediksi masa depan dengan akurasi 100%, dengan memiliki dasar yang kuat dalam hal proses, alat, dan teknik dapat meningkatkan kepercayaan kita terhadap perkiraan ini. Sayangnya, seringkali rencana jarang berjalan sesuai rencana karena proyek harus beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis. Manajemen risiko proyek berfokus pada identifikasi, analisis, dan pengembangan strategi untuk menanggapi risiko proyek secara efisien dan efektif. Pada sesi hari ini kita akan membahas managing project risk atau manajemen risiko proyek. Adapun tujuan pembelajaran kita pada sesi ini adalah setelah mengikuti sesi ini, Anda diharapkan pertama dapat menjelaskan kerangka perencanaan manajemen risiko proyek. Ya. Kedua, dapat menerapkan alat identifikasi risiko dan memahami penyebab dan efek dan sifat integratif risiko proyek. Ya. Ketiga, dapat menerapkan beberapa teknik analisis kualitatif maupun kuantitatif yang dapat digunakan untuk memprioritaskan dan menganalisa berbagai risiko proyek. Keempat, dapat menjelaskan berbagai strategi risiko seperti asuransi, penghindaran, atau mitigasi. Kelima, dapat menjelaskan pemantauan kontrol risiko. Ya. Terakhir, Anda setelah mengikuti pembahasan hari ini dapat menjelaskan bagaimana evaluasi risiko dalam hal bagaimana seluruh proses manajemen risiko harus dievaluasi untuk belajar dari pengalaman dan untuk mengidentifikasi best practice-nya seperti apa. Ya. Demikian tujuan pembelajaran kita di sesi hari ini. Ya. Perlu diingat bahwa tujuan manajemen risiko bukanlah untuk menghindari risiko at all cost, tetapi untuk membuat keputusan yang baik tentang risiko apa yang layak diambil dan untuk menanggapi risiko tersebut dengan cara yang tepat. Manajemen risiko proyek juga memberikan peringatan dini untuk masalah yang akan datang yang perlu ditangani. Ya. Meskipun kata risiko memiliki konotasi negatif, stakeholder project harus bisa juga mengidentifikasi peluang atau opportunity di balik risiko tersebut. Ya. Berikut kesalahan umum dalam mengelola risiko project. Ya. Pertama, tidak memahami manfaat manajemen risiko. Ya. Sponsor atau klien mungkin tidak peduli bagaimana tim project mencapai sasaran dan tujuannya. Bagi mereka barangkali yang penting itu happening gitu ya, terjadi gitu ya. Manajer project dan tim project dapat mengandalkan pengambilan risiko yang agresif ya, dengan sedikit memahami tentang dampak keputusan mereka ya. Oleh karena itu penting untuk menciptakan budaya sadar risiko yang berkomitmen untuk mengelola risiko tersebut ya. Kemudian kedua, tidak menyediakan waktu yang memadai untuk manajemen risiko. Ya. Manajemen risiko dan proses selanjutnya tidak boleh dipandang sebagai tambahan pada proses perencanaan proyek, tetapi harus tumbuh
sebagai proses yang mampu dan matang yang diintegrasikan di seluruh proyek. Ya. Waktu terbaik untuk menilai dan merencanakan risiko proyek adalah pada tahap paling awal dari proyek ketika ketidakpastian untuk suatu proyek adalah yang tertinggi. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak mengidentifikasi dan menilai risiko menggunakan pendekatan standar. Yaitu tidak memiliki pendekatan standar untuk manajemen risiko dapat mengabaikan ancaman dan peluang. Ya. Akibatnya lebih banyak waktu dan sumber daya akan dihabiskan untuk masalah yang bisa dihindari. Ya. Peluang akan terliwatan, ya, jadi peluang bisa jadi terliwatkan karena tidak mempertimbangkan risiko. Ya. Atau bisa jadi terjadinya keputusan yang akan dibuat tanpa pemahaman atau informasi yang lengkap. Ya. Atau kemungkinan keseluruhan keberhasilannya jadi akan berkurang mengenai proyek tersebut, ya. Atau munculnya masalah atau kejutan yang dahsyat dapat terjadi tanpa ada peringatan lebih awal, ya. Nah, itu adalah kesalahan-kesalahan umum, ya, dalam mengelola risiko proyek, ya. Manajemen risiko yang efektif dan sukses itu membutuhkan pertama komitmen oleh semua stakeholder, ya. Baik itu project sponsor, klien, senior management atau governance committee, ya, itu harus komit, ya, dalam melakukan manajemen risiko. Kedua, ya, tanggung jawab stakeholder, ya, itu juga penting, ya. Penting bahwa setiap risiko itu memiliki ownersnya atau pemiliknya, ya. Pemilik ini haruslah seseorang yang akan terlibat dalam proyek, yang akan bertanggung jawab untuk memantau proyek, untuk mengidentifikasi risiko, ya, dan yang akan membuat laporan rutin kepada sponsor proyek, klien atau governance committee. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, risiko berbeda untuk berbagai jenis proyek yang berbeda pula, ya. Risiko proyek TI mempunyai pola risiko berbeda di berbagai jenis proyek. Implikasinya adalah bahwa setiap proyek memiliki pertimbangan risiko yang unik pula, ya. Menurut PMBOK Guide, definisi risiko adalah suatu peristiwa atau kondisi yang tidak pasti yang jika terjadi memiliki efek positif atau negatif pada satu atau lebih tujuan proyek seperti ruang lingkup, jadwal, biaya, dan kualitas. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa efek itu bisa positif atau negatif. Ya. Nah, definisi PMBOK Guide ini memberikan titik awal yang penting untuk memahami risiko. Ya. Pertama, risiko proyek timbul dari ketidakpastian. Ya. Ketidakpastian ini berasal dari upaya kita untuk memprediksi berdasarkan estimasi, asumsi, dan informasi yang terbatas. Ya. Meskipun risiko proyek memiliki kelemahan akibat dari masalah dan atau ancaman yang tidak terduga, manajemen risiko proyek juga harus fokus pada peristiwa atau peluang yang positif. Ya. Manajemen risiko yang efektif membutuhkan proses yang sistematis dan komitmen oleh para pemangku kepentingan proyek. Ya. Gambar berikut memberikan kerangka kerja yang menguraikan 6 langkah untuk mengelola risiko proyek. Ya. Yang pertama, kita harus membuat rencana risiko. Ya. Kedua, melakukan identifikasi risiko. Ya. Ketiga, melakukan analisa risiko. Ya. Keempat, mengembangkan strategi risiko. Yang kelima adalah memantau dan mengontrol risiko. Yang keenam, bagaimana kita menanggapi dan mengevaluasi risiko tersebut. Ya. Baik, untuk detailnya kita coba membahas lebih detail masing-masing langkah tersebut. Ya.
Langkah pertama adalah membuat rencana risiko. Ya. Ini membutuhkan komitmen yang kuat dari semua stakeholder untuk seluruh pendekatan manajemen risiko. Ya. Manajemen risiko harus menyelaraskan seluruh organisasi dengan memasukkan semua proyek, seluruh portfolio proyek, dan jika adanya Project Management Office atau PMO. Ya. Komitmen ini memastikan bahwa sumber daya yang memadai akan tersedia untuk merencanakan dengan baik dan mengelola berbagai risiko proyek. Ya. Perencanaan risiko berfokus pada persiapan, ya. Persiapan dan perencanaan yang sistematis dapat membantu meminimalkan efek buruk pada proyek sambil mengambil keuntungan dari peluang yang barangkali muncul. Ya. Setelah komitmen di langkah kedua, ya, identify risk, ya. Jadi setelah komitmen telah diperoleh dan persiapan telah dibuat, langkah selanjutnya melibatkan mengidentifikasi berbagai risiko pada proyek. Ya. Di sini ancaman dan peluang harus diidentifikasi keduanya. Ya. Ketika mengidentifikasi ancaman proyek, itu harus diidentifikasi dengan jelas apa masalah sebenarnya, bukan hanya gejalanya saja atau berupa simptomnya saja. Ya. Selain itu, sebab dan akibat setiap risiko harus dipahami sehingga strategi dan respon yang efektif dapat dibuat. Ya. Nah, gambar lingkaran ini ya memberikan kerangka kerja atau framework ya untuk mengidentifikasi dan memahami sumber dan dampak risiko proyek. Untuk pembahasan ini coba kita bahas dari tengah keluar ya. Inti dari kerangka kerja risiko proyek adalah MOV proyek itu sendiri ya. Jadi kita lihat centernya itu adalah MOV-nya ya. Kemudian layer berikutnya adalah objektif dari proyek dalam hal ruang lingkup, kualitas, jadwal, dan anggaran. Ya. Meskipun objektif proyek itu sendiri tidak cukup untuk mencapai kesuksesan, namun objektif proyek memainkan peranan penting dalam mendukung MOV. Ya. Kemudian di layer ketiga ini berfokus pada sumber-sumber risiko proyek. Ya. Di mana risiko proyek itu dapat muncul sebagai akibat dari orang atau pemangku kepentingan yang terkait dengan suatu proyek, ya, pertimbangan hukum, proses, ya baik itu proyek dan produk, kemudian lingkungan, teknologi, organisasi, produk dan lain-lainnya. Ya. Kemudian layer keempat, sumber-sumber risiko bisa datang dari internal maupun eksternal. Nah, di sini PM atau project manager bertanggung jawab atas risiko internal. Ya, misalnya jika anggota tim project tidak cukup terlatih untuk menggunakan metodologi tertentu, maka tujuan project, ya dalam hal ini ruang lingkup, jadwal, anggaran atau kualitas dapat terpengaruh. Ya, sehingga selanjutnya kurangnya pelatihan ini dapat menghambat project untuk mencapai MOV-nya. Kemudian di layer kelima dari kerangka kerja manajemen risiko project mencakup 3 jenis risiko, ya, yaitu risiko yang diketahui, ya atau known, kemudian risiko yang diketahui tidak diketahui, ya atau unknown known, ya, dan risiko yang tidak diketahui atau unknown. Ya, baik kita lihat lebih detail contoh masing-masing risiko ini. Ya. Nah, untuk risiko yang diketahui adalah peristiwa yang akan terjadi, ya, yang pasti terjadi. Ya. Contohnya peristiwa seperti kematian gitu ya, itu akan terjadi. Ya. Namun karena kita tidak tahu kapan akan terjadi, kita dapat melakukan sesuatu seperti mengambil asuransi jiwa misalkan, atau melakukan perencanaan harta benda untuk meminimalkan dampak ketika peristiwa itu terjadi. Ya, jadi
kematian sendiri adalah pasti, tapi kita tidak tahu kapan, gitu ya. Tapi dengan ada kepastian itu, kita bisa mengambil adanya asuransi. Ya. Kemudian ada risiko diketahui tidak diketahui. Ya, adalah ketidakpastian yang dapat diidentifikasi. Ya, sebagai contoh misalnya, jika Anda memiliki rumah, ya, Anda tahu bahwa Anda akan menerima tagihan listrik setiap bulan, ya. Nah, jika Anda pernah menerima tagihan di bulan sebelumnya, Anda memiliki gambaran perkiraan tagihan bulan berikutnya berapa, gitu ya. Namun meskipun Anda tahu jumlah tagihan bulan sebelumnya, jumlah pasti untuk bulan sekarang baru akan Anda ketahui setelah Anda menerima tagihan yang sebenarnya. Jadi dalam hal ini yang diketahui adalah bahwa Anda akan menerima tagihan, dan yang tidak diketahui adalah jumlah yang berapa yang Anda harus bayarkan. Ya. Terakhir adalah risiko yang benar-benar tidak diketahui. Ya. Jadi di sini risiko tidak diketahui adalah risiko yang mencerminkan apa yang tidak kita ketahui. Ya. Jadi misalnya kemungkinan terjadinya bencana alam seperti terjadinya gempa bumi dan lain sebagainya, ya. Di mana risiko ini mempunyai dampak besar pada jadwal anggaran proyek jika anggota tim proyek berhalangan melakukan pekerjaannya. Ya. Terakhir adalah layer terakhir adalah risiko-risiko yang muncul sepanjang project life cycle, ya. Dan ini akan membantu kita mengidentifikasi kapan terjadi risiko tersebut di dalam project life cycle tersebut, ya. Nah, lingkaran inilah suatu framework yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko project, ya. Langkah kedua adalah identifikasi risiko dengan menggunakan tools dan teknik identifikasi risiko. Ya. Ada beberapa tools dan teknik yang bisa digunakan. Ya. Yang pertama adalah learning cycle. Ya. Konsep siklus belajar diperkenalkan pada kuliah sebelumnya, di mana tim project dan stakeholder dapat menggunakan teknik ini, ya, di mana mereka mengidentifikasi fakta, ya, atau apa yang mereka ketahui, kemudian asumsi apa yang mereka pikir mereka ketahui, dan yang ketiga adalah pertanyaan yang harus jawab, hal-hal yang perlu diketahui, ya, untuk mengidentifikasi berbagai risiko, ya. Dengan menggunakan 3 kategori ini, kelompok dapat membuat rencana tindakan untuk menguji asumsi dan melakukan penelitian terhadap berbagai risiko, ya. Kemudian berdasarkan temuan ini, risiko dan pembelajaran yang didapat kemudian dapat didokumentasikan. Ya. Kemudian teknik kedua yaitu brainstorming, ya. Tim dapat menggunakan project risk framework dan WBS untuk mengidentifikasi risiko, yaitu peluang atau ancamannya, yaitu yang dimulai dengan melihat setiap fase siklus hidup proyek dan menuju inti MOV, atau sebaliknya bekerja dari MOV ke arah fase proyek, ya. Kunci untuk bertukar pikiran adalah mendorong kontribusi dari semua orang dalam kelompok, ya. Jadi gunakan dengan cara brainstorming ini, ya. Oke, untuk teknik lainnya kita bahas lebih detail di halaman selanjutnya. Oke, teknik selanjutnya adalah menggunakan nominal group techniques, ya, atau NGT, ya. NGT ini adalah teknik terstruktur untuk mengidentifikasi risiko
yang berupaya menyeimbangkan dan meningkatkan partisipasi dengan proses-proses berikut. Ya. Pertama adalah setiap orang secara tertutup menulis ide mereka di selembar kertas. Ya. Kemudian setiap ide kemudian dituliskan di papan tulis atau flip chart satu persatu secara bergantian sampai masing-masing individu mencantumkan semua ide-idenya. Ya. Kemudian yang ketiga, kelompok kemudian mendiskusikan dan mengklarifikasi masing-masing ide. Ya. Kemudian setiap individu secara tertutup menentukan peringkat dan memprioritaskan ide-ide tersebut yang tercantum di papan tulis tadi. Kemudian kelompok kemudian membahas peringkat dan prioritas. Kemudian langkah keenam, setiap individu memberikan peringkat dan memprioritaskan idenya lagi. Ya. Kemudian terakhir dibikinkan rangkumannya. Jadi peringkat dan penentuan prioritas kemudian dirangkum hasil dari diskusi tersebut. Ya. Kemudian teknik lain yaitu dengan menggunakan risk checklist. Ya, ini adalah tools terstruktur untuk mengidentifikasi resiko yang telah terjadi di masa lalu. Ya, ini memungkinkan tim project saat ini untuk belajar dari kesalahan masa lalu atau untuk mengidentifikasi resiko yang sudah diketahui oleh organisasi atau suatu industri tertentu. Ya. Jadi dibuat checklist seperti contoh pada slide ini. Ya, jadi berdasarkan proyek-proyek sebelumnya, checklistnya apa saja. Ya, risiko-risiko apa saja yang pernah terjadi di proyek sebelumnya. Ya, sebagai contoh di sini di proyek sebelumnya barangkali harus dicek apakah dananya dana untuk proyek apakah sudah diamankan atau belum. Ya, apakah dana untuk proyek tersebut sudah cukup apa belum dan seterusnya. Ya. Kemudian teknik lain yaitu adalah menggunakan SWOT analysis. Ya. Jadi kita melakukan risk identification dengan melihat apa itu strength-nya, apa itu weakness-nya, apa itu opportunities, dan bagaimana ancamannya. Ya. Kemudian tools lainnya adalah cause and effect diagram atau diagram Ishikawa atau banyak juga yang menyebut fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Ya. Diagram ini dapat digunakan untuk memahami penyebab atau faktor risiko tertentu serta efeknya. Ya. Anda bisa lihat di sini contoh diagram Ishikawa mengilustrasikan yaitu menunjukkan kemungkinan sebab dan akibat apabila ada anggota dari tim project yang resign atau meninggalkan tim project. Ya. Kemudian langkah ketiga adalah analisa risiko. Ya. Penilaian risiko berfokus pada memprioritaskan risiko sehingga strategi efektif dapat dirumuskan untuk risiko-risiko yang memerlukan responnya. Ya. Ada dua pendekatan dasar untuk menganalisa dan menilai risiko proyek. Ya. Pendekatan pertama bersifat kualitatif, ya, karena mencakup penilaian subjektif berdasarkan pengalaman atau intuisi. Ya. Kemudian pendekatan kedua adalah analisa kuantitatif, yaitu didasarkan pada teknik statistik. Ya. Analisa risiko kualitatif itu berfokus pada analisis subjektif risiko berdasarkan pengalaman atau penilaian stakeholder project. Ya. Meskipun teknik untuk menganalisa risiko proyek secara kualitatif dapat dilakukan oleh para stakeholder individu, ya,
mungkin akan lebih efektif jika Anda lakukan dalam bentuk kelompok, ya. Jadi justifikasinya jauh lebih baik, ya. Berikut beberapa pendekatan kualitatif, ya, yaitu dengan menggunakan expected value atau dan payoff tables, ya, menggunakan decision trees, risk impact tables dan ranking, ya. Kemudian kita bisa menggunakan Tasler risk classifications, ya. Oke. Ini adalah kita menggunakan teknik expected value, ya, atau nilai yang diharapkan, ya. Jadi konsep nilai yang diharapkan memberikan dasar untuk analisa risiko kualitatif dan kuantitatif, ya. Nilai yang diharapkan sebenarnya adalah rata-rata atau mean, ya, yang memperhitungkan probabilitas dan dampak dari berbagai peristiwa atau hasil, ya. Sebagai contoh pada slide ini, ya, seorang manajer proyek dari sebuah perusahaan konsultan ingin menentukan pengembalian atau pembayaran yang diharapkan terkait dengan beberapa kemungkinan hasil atau peristiwa, ya. Hasil atau peristiwa ini dalam hal skenario jadwal yang mungkin, ya, akan menentukan pengembalian atau keuntungan yang akan diperoleh proyek kepada perusahaan konsultan tersebut, ya. Nah, di sini manajer proyek percaya bahwa setiap hasil memiliki probabilitas terjadi dan hasil yang terkait, ya. Keyakinan subjektif manajer proyek dapat dilihat dalam payoff table ini, ya. Seperti yang Anda lihat dari tabel ini, ya. Manajer proyek percaya bahwa proyek memiliki peluang yang relatif kecil untuk menyelesaikan 20 hari lebih awal atau terlambat 20 hari, ya. Di mana di sini kemungkinannya cuma 5%, ya. Nah, ada imbalan jika proyek dapat diselesaikan lebih awal, tetapi akan ada penalti jika menyelesaikan proyek terlambat, ya. Sehingga kalau Anda lihat di sini, ya, hasil yang diharapkan atau return ke perusahaan konsultan adalah $88.000 gitu, ya. Jadi berapa payoff-nya dikalikan dengan probabilitasnya gitu, ya, kemudian dijumlahkan ke bawah, ya. Kemudian tools lain adalah decision tree analysis, ya. Mirip dengan payoff tables, ya. Decision tree memberikan tampilan visual, ya, dari berbagai keputusan dan hasilnya, ya. Jadi mirip dengan flowchart, ya. Setiap cabang mewakili opsi dan hasilnya, ya. Mari kita lihat contoh ini, ya. Misalkan sebuah proyek akan melebihi jadwal dan anggarannya, sehingga manajer proyek sedang mempertimbangkan untuk mengurangi waktu yang dialokasikan untuk pengujian sistem aplikasi, ya, sebagai cara untuk membawa proyek kembali ke jadwal awal dan tujuan anggarannya, ya. Jadi karena berangkat proyek agak akan terlambat gitu, ya, sehingga dia mencoba mengurangi waktu testingnya, ya. Nah, di sini manajer proyek dihadapkan pada keputusan tentang apakah tim proyek harus melakukan pengujian sistem lengkap seperti yang direncanakan atau mempersingkat waktu yang dialokasikan untuk pengujian, ya. Di sini biaya tes penuh itu sebesar 10.000 full testing, ya. Tetapi manajer proyek percaya bahwa ada 95% kemungkinan proyek akan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh klien, ya. Dalam hal ini tidak ada pengerjaan ulang tambahan dan tidak ada biaya tambahan yang akan dikeluarkan, ya. Karena hanya ada kemungkinan 5% sistem tidak akan memenuhi standar, ya. Dan manajer proyek percaya bahwa hanya membutuhkan sedikit pengerjaan ulang untuk memenuhi standar, ya. Dalam hal ini dibutuhkan $2.000 sumber daya untuk membawa sistem dalam
standar, ya. Kemudian tapi di sisi lain, ya, tes bisa saja dipersingkat, ya. Tes yang dipersingkat akan lebih murah daripada tes penuh dan mungkin merupakan kesempatan untuk membawa proyek kembali ke jalurnya. Namun jika tim proyek membatasi pengujian sistem, kemungkinan besar akan menurunkan kemungkinan sistem memenuhi standar kualitas, ya. Selain itu, kegagalan akan membentuk lebih banyak pengerjaan ulang dan biaya lebih banyak untuk memperbaiki daripada jika masalah ini ditangani selama pengujian penuh, ya, atau full testing, ya. Seperti yang Anda lihat dari slide ini, pengujian terbatas terhadap sistem hanya akan menelan biaya 8.000, ya. Tetapi kemungkinan sistem gagal memenuhi standar kualitas meningkat, ya. Selain itu, waktu dan biaya untuk menyelesaikan pengerjaan ulang akan lebih tinggi. Nah, pertanyaan selanjutnya, manakah keputusan yang benar gitu ya? Nah, ini tentu akan tergantung pada toleransi risiko dari stakeholder, ya. Tetapi setidaknya sekarang mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang probabilitas dan efek risiko untuk membuat keputusan yang lebih baik dengan melihat decision tree analysis ini, ya. Jadi yang mana yang akan diambil tergantung pada toleransi risiko dari stakeholder tersebut, ya. Kemudian berikutnya adalah risk impact table, ya. Risiko juga bisa dianalisa dengan menggunakan risk impact table, ya. Tabel dampak risiko adalah alat yang berguna untuk menganalisis dan memprioritaskan berbagai risiko proyek, ya. Sebagai contoh pada slide ini, ya, misalkan seorang manajer proyek telah mengidentifikasi 7 risiko yang dapat berdampak pada proyek tersebut, ya. Pada kolom kiri tabel ini, ya, itu mencantumkan kemungkinan risiko yang diidentifikasi menggunakan Project Risk Framework yang kita sudah bahas sebelumnya, ya. Untuk penyederhanaan, mari kita hanya akan fokus pada risiko. Dalam hal ini adalah dalam hal ancaman saja, ya. Namun sebenarnya peluang atau opportunity juga dapat dianalisa dan dinilai menggunakan teknik yang sama, ya. Pada kolom kedua ini mencantumkan probabilitas untuk masing-masing risiko, ya. Dalam kasus ini probabilitas tidak mencapai 100% karena risikonya tidak eksklusif satu sama lain, ya. Dengan kata lain, tidak ada beberapa atau semua risiko yang dapat terjadi, ya. Probabilitas 0 menunjukkan bahwa probabilitas sama sekali tidak memiliki peluang untuk terjadi, sedangkan probabilitas 100% menunjukkan kepastian absolut bahwa peristiwa tersebut akan terjadi, ya. Kemudian kolom berikut memberikan dampak potensial yang terkait dengan peristiwa risiko yang terjadi, ya. Dan ini juga merupakan perkiraan subjektif berdasarkan skor dari 0 sampai 10, ya. Dengan 0 sebagai tidak berdampak dan 10 memiliki dampak yang sangat tinggi atau signifikan pada proyek, ya. Setelah probabilitas dan dampak ditetapkan ke setiap risiko, keduanya dikalikan untuk menghasilkan skor risiko, ya. Meskipun skor ini didasarkan pada pendapat subjektif dari stakeholder project, skor ini memberikan mekanisme untuk menentukan risiko mana yang harus dipantau dan risiko mana yang mungkin memerlukan tanggapan, ya. Setelah setelah skor risiko dihitung untuk setiap risiko, risiko dapat diberi peringkat atau diprioritaskan seperti pada slide berikut, ya. Nah, setelah dapatkan skornya, kita mendapatkan ranking dari risiko tersebut, ya. Nah, dari sini Anda lihat bahwa risiko terbesar itu adalah respon time yang tidak dapat diterima oleh user atau klien, ya, dengan skor tertinggi 4,8, ya.
Selain pendekatan kualitatif, analisa risiko juga bisa menggunakan pendekatan kualitatif, ya, kuantitatif, ya. Pendekatan kuantitatif untuk analisa risiko proyek mencakup teknik matematika atau statistik yang memungkinkan kita untuk memodelkan situasi risiko tersebut, ya. Inti dari banyak model ini adalah distribusi probabilitas, ya, di mana distribusi probabilitas dapat bersifat diskrit ataupun kontinu, ya. Kita lihat beberapa contoh di sini, ya. Distribusi diskrit itu dengan contohnya dengan binomial, atau distribusi probabilitas dengan yang continuous dengan distribusi normal, paired atau triangular, ya. Untuk itu kita mari kita lihat lebih detail masing-masingnya. Pertama adalah binomial probability distributions, ya. Distribusi probabilitas diskrit hanya menggunakan bilangan bulat, ya. Di mana nilai pecahan tidak diperbolehkan atau tidak make sense di sini, ya. Sebagai contoh di sini, kalau kita melempar koin, ya, hanya akan menghasilkan dua kemungkinan, ya. Apakah gambar kepala atau gambar ekor, ya. Ini kalau koin di Amerika gitu, ya. Nah, jadi kalau kita melempar koin ke udara hanya dua kemungkinan gitu, ya. Nah, ini adalah tidak ada kemungkinan di antara keduanya, ya. Ini yang dimaksud dengan discrete, ya. Kemudian ada distribusi normal, ya. Salah satu distribusi probabilitas kontinu yang paling umum adalah distribusi normal atau kurva lonceng, ya. Pada slide ini memberikan contoh sebuah distribusi normal, ya. Distribusi normal memiliki sifat berikut, ya. Pertama adalah bentuk distribusi ditentukan oleh mean atau rata-rata dan standar deviasinya, ya. Pada gambar ini distribusi ini memiliki rata-rata 0 dan deviasi standar 1, ya. Kemudian probabilitas dikaitkan dengan area di bawah kurva, ya. Oleh karena itu total area di bawah kurva, di bawah garis yang membentang dari minus negatif tak terhingga hingga positif tak terhingga, ya. Nah, dari minus negatif tak terhingga sampai positif tak terhingga itu nilainya adalah 100%, ya. Karena distribusi normal ini simetris di sekitar min-nya, ya. Area yang berada di antara minus tak terhingga dan min kemudian akan memiliki probabilitas yang sama dengan min dan jarak ke jarak ke tak terhingga, ya. Jadi dari minus tak terhingga ke positif tak terhingga, ya. Di tengah-tengah adalah min-nya, ya. Nah, karena distribusi ini simetris, ya, aturan praktis probabilitas berikut berlaku, ya, seperti berikut, ya. Jadi bisa dianggap bahwa sekitar 65% dari semua nilai akan berada di antara 1 kali standar deviasi dan min-nya, ya. Atau sekitar 95% dari semua nilai akan berada di antara 2 kali standar deviasi dengan min-nya, ya. Atau dapat juga dikatakan 99% dari semua nilai akan berada di antara 3 kali standar deviasi dengan min-nya, ya. Kemudian selain distribusi normal, ya, juga bisa menggunakan distribusi paired, ya. Dengan menggunakan distribusi paired, kita dapat menemukan probabilitas dengan menghitung luas area di bawah kurva, ya.
Namun distribusi PERT ini menggunakan estimasi 3 poin, di mana ada 3 poin, ya, yaitu pertama adalah O itu adalah optimis estimasi, ya. Jadi O itu menunjukkan estimasi optimis. Kemudian M itu menunjukkan estimasi yang paling mungkin atau most likely. P itu menunjukkan estimasi pesimis, ya. Sehingga rata-rata atau mean itu dihitung dengan menggunakan rumus 1 kali optimistic ditambah 4 kali most likely ditambah 1 kali pesimis, kemudian semuanya dibagi 6, ya. Ini adalah dengan menggunakan PERT distribution, ya. Nah, berikut contoh kurva PERT, ya, di mana Anda lihat di sini O-nya 2, M-nya 4, P-nya 8, ya. Sedangkan di PERT distribution ini kalau Anda lihat untuk menghitung standar deviasinya adalah dengan cara P dikurang O dibagi dengan 6, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah distribusi segitiga, ya, atau triangular distribution, ya. Juga menggunakan 3 titik tadi, ya. O menunjukkan estimasi optimis, M menunjukkan estimasi yang paling mungkin, P itu menunjukkan estimasi pesimis, ya. Namun pembobotan mean dan deviasi standarnya berbeda, ya. Jadi di triangular distribution ini OMP itu dianggap sama bobotnya sehingga itu langsung dibagi 3, ya. Oke. Kemudian langkah berikutnya adalah langkah keempat, yaitu mengembangkan strategi risiko, ya. Tujuan dari analisa dan penilaian risiko adalah untuk menentukan peluang dan ancaman apa yang harus ditangani, ya. Tidak layak atau tidak disarankan untuk menanggapi setiap ancaman atau peluang yang diidentifikasi, karena menghindari semua ancaman atau mengejar setiap peluang membutuhkan sumber daya yang akan dialihkan dari pekerjaan proyek yang sebenarnya. Oleh karena itu, strategi risiko atau respon terhadap risiko tergantung pada pertama ada risiko, sifat dari risiko itu sendiri, ya. Jadi tidak semua risiko itu harus bisa direspon, ya, karena memerlukan sumber daya, ya. Jadi pertama adalah sifat dari risiko itu sendiri bagaimana, ya. Apakah ini benar-benar ancaman atau peluang bagi proyek atau tidak, ya. Yang kedua, bagaimana proyek akan terpengaruh, ya. Kemudian pada titik mana selama siklus hidup proyek akan terpengaruh proyek, ya. Apa trigger yang akan menentukan apakah risiko tersebut akan terjadi, ya. Dan mengapa risiko harus diambil, ya. Kemudian yang kedua adalah dampak risiko terhadap MOV dan tujuan proyek, ya. Risiko memiliki probabilitas dan dampak pada proyek jika itu terjadi. Apa kemungkinan ini terjadi, ya. Dan jika risikonya terjadi, bagaimana proyek akan terpengaruh, ya. Apa yang bisa didapat, apa yang bisa hilang, atau apa peluang sukses atau gagalnya, ya. Kemudian berikutnya adalah kendala proyek dalam hal ruang lingkup, jadwal, anggaran, dan persyaratan kualitas, ya. Dapatkah respon terhadap ancaman atau peluang tertentu, ada sumber daya dan kendala proyek yang tersedia atau tidak, ya. Terakhir adalah toleransi risiko atau preferensi stakeholder project, ya. Seberapa banyak toleransi dari stakeholder project, ya. Ada stakeholder yang mempunyai toleransi yang besar, ada mempunyai toleransi yang kecil, ya. Kemudian seberapa komitmen setiap stakeholder terhadap proses manajemen risiko tersebut, ya. Dan terakhir bagaimana reward yang sepadan dengan effort tersebut, ya.
Langkah keempat itu mengembangkan strategi risiko, ya, strategi untuk menanggapi peluang dengan potensi dampak positif pada tujuan dan sasaran proyek, gitu ya. Pertama adalah exploitation, ya. Strategi ini berupaya memanfaatkan situasi untuk memastikan bahwa peluang terwujud, ya. Kemudian sharing of ownership, ya, jadi suatu peluang dapat dibagikan dengan pihak lain yang dapat dengan lebih baik memanfaatkan atau menangkap manfaat dari peristiwa positif tersebut, ya. Jadi dengan cara membagi risiko tersebut atau peluang tersebut dengan partner atau perusahaan partner lainnya, ya. Kemudian ada enhancement, ya. Strategi ini berupaya meningkatkan probabilitas dan dampak peluangnya, ya. Terakhir ada acceptance, ya. Ini menyiratkan bahwa manajer proyek dan tim memiliki pikiran terbuka sehingga mereka dapat mengambil keuntungan dari peluang jika itu muncul tanpa secara aktif mengejarnya, ya. Kemudian tanggapan terhadap risiko tertentu dalam kaitannya dengan ancaman dapat mengikuti salah satu dari strategi berikut, ya. Pertama adalah acceptance or ignore, ya. Jadi memilih untuk menerima atau mengabaikan risiko tertentu adalah pendekatan yang lebih pasif terhadap respon risiko, ya. Para stakeholder project dapat berharap bahwa risiko tidak akan terjadi atau hanya tidak mengkhawatirkan kecuali jika terjadi, ya. Ini masuk akal untuk risiko yang memiliki probabilitas rendah untuk terjadi atau berdampak rendah, ya. Namun reserve atau cadangan dan rencana kontingensi dapat menjadi pendekatan aktif untuk risiko yang mungkin memiliki kemungkinan kecil untuk terjadi, tetapi dengan dampak yang tinggi, ya. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan aktif dengan adanya rencana kontingensi, ya. Kemudian adanya manajemen reserve, ya, cadangan manajemen, ya. Ini adalah cadangan yang dikendalikan dan dikeluarkan oleh manajemen senior atas kebijakannya sendiri, ya. Cadangan ini biasanya tidak termasuk di dalam anggaran proyek, tetapi berguna untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga, ya. Kemudian ada cadangan kontingensi, ya. Cadangan kontingensi biasanya dikendalikan dan dirilis dalam pedoman khusus oleh manajer proyek ketika risiko tertentu terjadi, ya. Dan cadangan ini biasanya dimasukkan di dalam anggaran proyek, ya. Kemudian ada rencana kontingensi atau contingency plan, ya. Terkadang ini disebut juga sebagai rencana alternatif atau plan B, ya. Rencana ini dapat dimulai jika terjadi risiko tertentu, ya. Meskipun jenis rencana ini dipandang sebagai rencana pilihan terakhir, hal ini dapat berguna apabila hal itu terjadi, ya. Jadi ada plan B kalau ada terjadi suatu hal yang kita tidak inginkan, ya. Kemudian ada strategi avoidance atau penghindaran, ya. Strategi penghindaran berfokus pada mengambil langkah-langkah untuk menghindari risiko sama sekali, ya. Dalam hal ini pendekatan aktif dilakukan untuk menghilangkan atau mencegah kemungkinan ancaman itu terjadi, ya. Kemudian berikutnya adalah strategi mitigasi, ya. Istilah mitigasi sendiri artinya adalah mengurangi, ya. Oleh karena itu strategi risiko mitigasi berfokus pada pengurangan probabilitas dampak ancaman jika memang terjadi, ya. Terakhir adalah strategi transfer, ya. Strategi transfer berfokus pada pengalian kepemilikan risiko kepada orang lain, ya. Pengalian ini bisa dalam bentuk pembelian asuransi terhadap risiko tertentu atau menyerahkan sebagian pekerjaan proyek kepada
seseorang yang mungkin memiliki lebih banyak pengetahuan atau keahlian di bidang tertentu dibandingkan kalau kita yang melakukan. Ya. Kemudian langkah kelima, monitor dan kontrol risiko. Ya. Jadi setelah rencana respon risiko dibuat, berbagai pemicu risiko harus dipantau terus-menerus untuk melacak berbagai risiko proyek. Ya. Pemantauan dan pengendalian risiko harus menjadi bagian dari keseluruhan pemantauan dan pengendalian proyek. Ya. Pemantauan dan kontrol fokus pada matriks untuk membantu mengidentifikasi kapan risiko itu akan terjadi. Ya. Ada berbagai alat untuk memantau dan mengendalikan risiko proyek, termasuk pertama adalah risk audit. Ya. Di sini manajer yang berpengalaman luas dapat berguna untuk mengaudit tim proyek dari waktu ke waktu. Ya. Audit harus fokus pada memastikan bahwa manajer proyek dan tim telah melakukan pekerjaan yang baik dalam mengidentifikasi dan menganalisa risiko proyek dan memastikan bahwa prosedur dan proses yang tepat. Ya. Kemudian ada risk review. Ya. Jadi sepanjang siklus hidup proyek, stakeholder proyek harus mengadakan tinjauan risiko berkala dan terjadwal. Ya. Tinjauan ini harus menjadi bagian dari setiap pertemuan tim dan dapat menjadi bagian dari siklus pembelajaran tim proyek. Ya. Terakhir adalah risk status meeting and reports. Ya. Sistem pemantauan dan kontrol harus menyediakan sistem komunikasi formal untuk memantau dan mengendalikan risiko proyek. Ya. Pemicu risiko yang didefinisikan dalam rencana respon risiko memberikan metrik risiko untuk menentukan apakah ancaman atau peluang tertentu telah terjadi. Ya. Nah, sebuah sistem untuk memantau dan mengendalikan risiko menyediakan mekanisme untuk memantau pemicu atau trigger tersebut dan untuk mendukung komunikasi di antara berbagai pemilik risiko. Ya. Nah, pemilik risiko harus waspada dalam mengawasi trigger tersebut. Ya. Ketika trigger terjadi, pemilik risiko proyek harus mengambil tindakan yang sesuai. Ya. Nah, secara umum tindakan tersebut adalah merespon risiko yang dituangkan dalam risk response plan. Ya. Kemudian sumber daya yang memadai harus tersedia dan digunakan untuk menanggapi risiko. Ya, jadi sesuai dengan tabel ini, risikonya apa, yang menjadi pemicu atau triggernya apa, kemudian siapa risk owner-nya, responnya bagaimana, dan apa sumber daya yang diperlukan untuk menanggapi risiko tersebut. Ya. Kemudian step 5 ya. Masih step 5 ya. Jadi hasil dari respon risiko dapat menguntungkan atau tidak menguntungkan ya. Oleh karena itu banyak hal yang dapat dipelajari tentang keseluruhan proses manajemen risiko ya, yaitu kesiapan perencanaan risiko, mengidentifikasi risiko, menganalisa dan menilai risiko, merespon risiko dan sebagainya ya. Pelajaran yang didapat ya dapat mengarah pada identifikasi praktik terbaik atau best practice yang dapat dibagikan ke seluruh organisasi proyek. Ya. Singkatnya, pelajaran yang dapat dipetik dan praktek terbaik membantu kita untuk pertama adalah meningkatkan pemahaman kita tentang risiko proyek TI secara umum. Ya. Kemudian memahami informasi apa yang tersedia untuk mengelola risiko dan untuk membuat keputusan terkait risiko. Kemudian memahami bagaimana dan mengapa keputusan tertentu dibuat. Ya. Kemudian memahami implikasi tidak hanya dari risiko tetapi juga keputusan yang dibuat. Ya. Terakhir adalah belajarlah dari pengalaman
sehingga orang lain mungkin tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama, ya. Demikian pembahasan kita mengenai manajemen risiko proyek, ya. Demikian pembahasan kita hari ini. Dengan demikian saya tutup pembahasan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.